Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MI Matlaul Anwar Kenanga 2, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 di LPTK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Juhri Purwokerto. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 November tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di madrasah saya MI Matlaul Anwar Kenanga 2, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 5 dengan tema Zakat Fitrah, Infak, dan Sedekah pada materi infak. Berikut ini ujian kinerja saya. Mohon arahan dan bimbingannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa hadir di sini. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo, ketua kelas. Estaido. Kiamat. Istirahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Padanan. Baiklah, sebelumnya ibu absen dulu ya. Adnan Fauzi, Zika dan Fatul Hasna, Jafar Sulaiman, Aisyah Fahri, Baca, Jaya, Kasih, Siti Rahmawati. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yang mana lagu nasional ini sebagai rasa semangat kita dan cinta tanah air kita terhadap Indonesia.
baju muslim laki-laki dan menunggu bahwa hebat semuanya ya. Alhamdulillah masuk juga. Yang ketiga, kapan zakat fitrah dikeluarkan? Pada bulan Ramadan Pada bulan Ramadan. sebelum matahari terbit. Iya, bagus. Terima kasih, Masya Allah. Lagi ada lagi? Iya, bagus semuanya ya. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan pada saat bulan Ramadan dan sebelum hari raya Idul Fitri. Baiklah, sekarang ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Ya, perhatikan. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, yang pertama meyakini kebenaran infak sebagai manifestasi rasa iman. Kedua, menerapkan tugas individu dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Empat, menjelaskan pengertian dasar hukum infak yang benar. Lima, mengidentifikasi tata cara infak. Dan keenam, mendemonstrasikan ketentuan infak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari tujuan ini mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian semua ya. Lanjut ya. Nah, ayo amati gambar di samping ini. Coba kalian perhatikan dengan baik. Nah, yang pertama, apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti gambar ini? Pernah. Di mana? Di mana? Di masjid Di masjid ya. saat memberikan infak ke kotak amal. Iya, kotak amal bagus, Masya Allah. Langsung. Kedua, dia. Di masjid Iya. memberikan kotak amal. Masya Allah, semuanya sudah tahu ya tentang infak. Nah, yang kedua, mengapa infak itu penting dalam Islam? Saya Bu. Ya, ya. Bisa membantu orang yang membutuhkan. Bagus, Masya Allah. Terus, Saya Bu. Bisa membantu fakir miskin. fakir miskin. Bisa membantu korban haji. Bagus, Masya Allah. Semuanya sudah tahu ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menerapkan infak dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu. Ayo bilang. Hati-hati. Bagus, Masya Allah. Langsung. Iya. Iya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian infak. Secara bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Yang kedua, secara istilah, infak dalam syariat Islam adalah menafkahkan sebagian harta di jalan Allah yang mendapat ridhonya. Apa itu infak secara bahasa? Secara bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab adalah oh, yang berarti nah, itu adalah infak menurut bahasa Arab, yaitu membelanjakan atau menafkahkan. Yang kedua, secara istilah, apa itu infak? Secara istilah, infak dalam syariat Islam adalah menafkahkan sebagian harta di jalan Allah yang mendapatkan ridhonya. Nah, itu ya tentang pengertian infak. Kita lanjut. Dasar dalil infak. Dasar dalil infak berasal dari sunnah dan Al-Quran atau hadis dan Al-Quran ya. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma yunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Artinya, coba Anda baca artinya. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu makan sebagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apabila yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Yang sudah Al-Imran ayat 9. Lanjut. Nah, yang selanjutnya itu ketentuan infak. Hukum infak sebagai sunnah akad atau sangat dianjurkan
dimintakan 4 penyerahan atau ijab kabul. Nah, hukum infak itu adalah senang atau sangat dianjurkan ya. Dan hukum infak itu ada berapa? 4. Yang pertama, bagus ya, itu tentang ketentuan infak nantinya. Oke, lanjutnya ya, contoh dan ilustrasi infak. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang infak. Coba kalian perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Nah, contoh gambar nomor 1 tentang apa? Terus nomor 2? Nah, yang tadi itu belum jelas ya. Yang satu coba baca baik. Memberi bantuan pada panti asuhan. Iya, bagus ya. Pertanyaannya. Terus kita Bantu korban banjir. bantu korban banjir, bagus ya, hebat ya. Yang ketiga, coba apa? Memberikan bantuan pada kota kan? Ya, bagus. Baiklah, selanjutnya itu aktivitas kelompok. Nah, sekarang kita belajar secara berkelompok, yaitu tentang analisis kasus data dan rencana tindakan. Nah, kelompoknya sudah dibagikan. Nah, sekarang kalian pindah ke tempat kelompok masing-masing kalian. Kelompok dua mana? Kelompok dua? Kelompok tiga? Oke, baiklah. Karena kelompok sudah dibentuk, sekarang ibu akan memberikan tugas kelompok kalian masing-masing ya. Nah, di mana dalam tugas kelompok ini kalian harus berdiskusi tentang kasus analisis yang ada pada tugas kalian, yaitu sebuah keluarga dengan pendapatan rendah memiliki beberapa anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi tidak memiliki dana yang cukup. Ya, coba nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Ya, kalian harus bekerja sama, tidak boleh masing-masing. Semuanya harus berpikir mendiskusikan tentang tugas kelompok ini. Iya, nama kelompoknya. Nama
mandiri ya, dimana tugas mandiri ini kalian harus mengerjakan secara sendiri-sendiri atau masing-masing. Dan ibu akan bagikan soal-soalnya, kalian kerjakan secara sendiri. Diisi ya, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Diisi ya, dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang kamu anggap benar. Apa tulisannya? Dibaca dulu soalnya. Baca dulu, dibaca. Ini ayat dikerjakan. Ada, yang benar ya. Kerjakan masing-masing. Udah semua? Sudah, Bu. Tugasnya apa? Betul kan tugasnya? Nah, kalian sudah selesai mengerjakan hasil evaluasi mandiri yang dikerjakan sekarang masing-masing oleh kalian. Oke, baiklah. Sekarang setelah pembelajaran tentang IPA, kita menyimpulkan dari materi tentang pembelajaran IPA ini. Yang pertama yaitu IPA menurut bahasa artinya membelajarkan atau menampakkan. Dan menurut IPA, menurut Salam Islam, menampakkan atau membelajarkan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah. Nah, infak menurut bahasa apa artinya? Dan menurut istilah? Nah, baiklah, untuk yang kedua yaitu tentang hukum memberikan infak. Hukum memberikan infak adalah sunnah muakkad. Dan hukum infak ada 4, yaitu muntik orang yang memberi infak, muntik laku orang yang menerima infak, dan barang yang diinfakkan dan kegiatan wakul. Nah, hukum memberikan infak itu adalah apa? Sunnah muakkad. Hukum infak ada berapa? 4. Yang pertama apa? Yang kedua? Ketiga? Dan yang terakhir? Selanjutnya yaitu macam-macam
Saat sedang belajar. Oke, bagus Masya Allah. Lanjut. Diskusi. Bagus. Saat tepuk tangan. Bagus, tepuk tangan. Semangat ya. Kalian selain itu yang senang melihat gambar, memperhatikan gambar ya. Saat mengerjakan kerja sekelompok. Alhamdulillah baiknya. Sekarang kalian sudah senang dengan belajar ini dan diskusi. Baiklah, kalian hari ini sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, sudah belajar dengan baik ya, dan sudah mengerjakan tugas secara mandiri. Dan terakhir juga sudah menyimpulkan dari pembelajaran tentang Islam. Nah, sebagai penutup, ya, Ibu akan memberikan sedikit. Nah, dengan infak itu kita bisa menolong, bisa mematikan, dan bisa meringankan beban kita yang sedang terlihat. Dan dengan belajar infak ini, mudah-mudahan kalian, kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan kita dan bisa menerapkan di lingkungan sekitar kita. Nah, dari itu demikianlah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.